Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Allah aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah. Puji dan rasa syukur yang tak terhingga seksama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sekaligus mencurahkan nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan berkah nikmat-nikmat itulah, alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara di alam dunia yang sifatnya temporer dan fana. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ma'asalam semoga terlimpah dan tercurahkan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Ikhwanul muslimin di mana saja Anda berada, kembali Al-Fakir akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya ridhonya Allah ada dalam keriduan kedua orang tua, sebaliknya murkanya Allah, marahnya Allah itu ada dalam kemurkaan dan kemarahan orang tua. Untuk itu, ikhwanul muslimin di mana saja Anda berada, saya hamba yang dhaif, Al-Fakir, ayo kita sama-sama dengan berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua setelah kita melaksanakan perintah Allah. Itu yang kedua adalah taat kepada orang tua. Kenapa tidak? Ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau berepesing di sebuah lautan. Namun kapal yang beliau tumpangi itu ternyata terhalang dengan ombak yang menggulung besar. Kemudian Nabiullah Sulaiman menginstruksikan dan memerintah jin untuk masuk ke dasar lautan itu. Namun apa yang terjadi saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada? Ternyata di dalam dasar lautan itu ada sebuah kubah yang berwarna hijau. Kemudian oleh jin itu diangkat ke permukaan laut dan dihadapkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Namun apa di dalam kubah itu saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan sabun sajidun. Ternyata ketika terbuka pintu kubah itu ada anak muda yang sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Syam, a minal malaikah, a minal jin, a minal insi?" Kata Nabi Sulaiman, "Wahai anak muda, apakah Anda dari golongan malaikat, apa dari golongan jin, apa dari golongan manusia?" Maka anak muda itu menjawab, "Ana minal insi." Saya adalah bangsa manusia. Kenapa bisa mulia seperti ini? Kau hidup di dasar lautan, tidak ada teman satupun, tapi kau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaanmu yang diraih selama ini? Ternyata anak muda itu menjawab dengan lantang dan tenang, "Ya Nabi Allah,
saya berbakti kepada orang tua, saya tunduk dan patuh terhadap orang tua. Ketika orang tua saya sudah tua renta, saya gendong itu orang tua. Kalau hendak makan saya suapin, kalau bajunya kotor saya cuciin, dan kemanapun dia ingin berangkat aku gendong itu orang tua. Nah, dengan sebab itulah doa orang tua saya terijabah dan diterima oleh Allah. Karena kita dengar kata Rhoma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Itu kata Rhoma Irama. Nah, kata anak muda itulah bakti saya terhadap orang tua. Ketika ibu saya berdoa, ya Allah, kasih rizki anak saya jangan di langit dan jangan di bumi. Ternyata saya ditempatkan oleh Allah di satu tempat di dasar laut di dalam kubah itu. Kata Nabi Sulaiman, bagaimana cara Anda makannya dan minumnya? Kata anak muda, setiap saya lapar ada setangkai anggur, kemudian saya petik itu anggur dan mengenyangkan perut saya. Dan apabila saya haus, ada sebuah keran yang ketika saya putar, itu keran keluar air susu yang manisnya luar biasa. Itulah setiap hari saya, dan itulah kehidupan saya di dasar lautan itu. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kedua kalinya, hai anak muda, apakah Anda ingin jalan-jalan dengan kami mengelilingi laut ini? Kata anak muda, lah, tidak, tolong antarkan saya kembali ke tempat saya. Saya sudah betah hidup sendirian, cuma hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Mudah-mudahan anak muda ini jadi contoh anak-anak remaja dan anak-anak muda sekarang. Jangan hiraukan dunia, jangan hiraukan sesuatu, tapi ayo, pertama kita ibadah kepada Allah, yang kedua ayo bakti kepada orang tua. Tuh contohnya, anak muda hidup sendirian di dalam kubah, tetapi luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh lagi kepada jin, hai jin, antarkan lagi anak muda ini ke tempatnya. Maka itu jin memangku kubah dan dihantarkan ke dasar lautan. Sampai saat sekarang itu anak muda adanya di lautan. Cuma lautan yang mana? Wallahu a'lam. Oleh karena itu, mudah-mudahan para remaja, anak-anakku, remaja-remaji yang ada di mana saja, ayo, pertama kita kembali menghadap Allah, sholat jangan lupakan. Yang kedua, jangan sampai air susu dibalas air tuba. Artinya jasa orang tua kalau kita kembalikan tidak bisa dikembalikan. Andai kata kita gendong itu ibu kita, orang tua kita dari Jakarta, dari Sukabumi sampai Jakarta, balik lagi ke Sukabumi, menggendong orang tua kita, itu tidak akan pernah bisa melupakan, tidak akan pernah bisa memulangkan jasa orang tua terhadap anaknya. Itulah jasa orang tua. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang masih berada di alam dunia, apabila orang tua kita meninggal dunia, ayo kita hampiri makomnya, bacakan kalimah-kalimah thayyibah. Insya Allah doa kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita ada, ayo kiriman doa, panggil para ustaz, para kiai untuk berdoa kepada orang tua kita. Itu sama termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya, hamba yang dhaif dan al-fakir, dan kami berada di Sukabumi pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.